Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Daudin dengan NIM A11 2022 14 798. Di sini saya akan mepresentasikan proposal saya yang telah saya buat beberapa setengah semester ini, yang berjudul klasifikasi pola hidup sehat dan tidak sehat menggunakan algoritma decision tree. Yang pertama di sini latar belakang. Kesehatan adalah aset penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Gaya hidup tidak sehat, begadang, merokok, junk food, kurang olahraga menjadi penyebab utama penyakit kronis. 70% penyakit kronis disebabkan oleh pola hidup tidak sehat. Menurut Kemenkes RI, pola makan yang buruk, kurang aktivitas fisik jadi akar masalah penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan algoritma decision tree untuk mengklasifikasikan pola hidup sehat dan tidak sehat berdasarkan usia, jenis kelamin, merokok atau tidak merokoknya, olahraga, pola makan, dan penyakit bawaan. Yang kedua, seberapa akurat metode decision tree dalam klasifikasi dibandingkan metode lainnya. Yang ketiga, faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam klasifikasi pola hidup sehat ataupun tidak sehat berdasarkan hasil model. Yang ketiga, batasan masalah. Jenis data. Data mencakup usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, pola makan, begadang, dan penyakit bawaan. Nah, itu adalah indikator yang akan saya pakai nanti. Yang kedua, metode klasifikasi hanya menggunakan algoritma decision tree, tidak membandingkan dengan CNN, KNN, dan lain-lain. Yang ketiga, selanjutnya lingkup analisis, fokus pada pengolahan data, penerapan decision tree, evaluasi hasil dengan akurasi, presisi, dan recall. Selanjutnya, tujuan penulisan ini adalah mengklasifikasikan pola hidup sehat dan tidak sehat berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, pola makan, dan penyakit bawaan. Yang selanjutnya, menganalisis akurasi model decision tree dalam mengidentifikasi pola hidup sehat dan tidak sehat serta membandingkannya dengan metode lain. Berarti ini tidak menggunakan metode lain. Yang ketiga, bisa saja menggunakan metode lain, tapi yang untuk project selanjutnya. Yang selanjutnya adalah identifikasi faktor pengaruh, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan apakah seorang memiliki pola hidup sehat ataupun tidak sehat berdasarkan analisis decision tree. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca, peneliti, dan bagi pembaca. Peneliti ini dapat menjadi referensi tentang klasifikasi pola hidup sehat dan tidak sehat serta penerapan algoritma decision tree dalam pengambilan keputusan berbasis data. Bagi peneliti, penelitian ini membantu menerapkan teori yang dipelajari dalam penelitian nyata, meningkatkan pemahaman di bidang kecerdasan buatan dan data mining, serta memenuhi syarat akademik untuk tugas akhir. Nah, bagi Udino sendiri, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan dan menambah literatur yang bermanfaat bagi sivitas akademika. Selanjutnya, tinjauan studi. Penelitian ini mengacu pada berbagai jurnal yang menggunakan algoritma decision tree dalam hasil kesehatan. Yang pertama, penerapan decision tree. Ini adalah tinjauan studi saya atau referensi saya di sini. Ini yang pertama, penerapan decision tree dalam pola tidur sehat oleh Nawawi dan Fatah 2024. Di jurnal ini menyimpulkan bahwa faktor seperti tekanan darah, jantung, dan pekerjaan decision tree ini efektif memprediksi pola tidur sehat berdasarkan gaya hidup. Yang kedua, ini adalah prediksi kanker paru-paru dengan decision tree oleh Veruca et 2024.
menggunakan algoritma decision tree untuk mendeteksi kanker paru-paru dengan akurasi 100%, membantu diagnosis dini kanker paru-paru. Yang ketiga, deteksi diabetes mellitus dengan C45 decision tree oleh Aviodin dan Hakim 2023 menggunakan algoritma C4 untuk mendiagnosis diabetes dengan akurasi 96%, membantu deteksi dini diabetes secara mandiri. Yang keempat, klasifikasi gangguan tidur dengan decision tree dan algoritma genetika oleh Septiani 2025 meningkatkan akurasi prediksi gangguan tidur dengan optimasi algoritma genetika menunjukkan pengaruh faktor-faktor seperti durasi tidur, stres, dan aktivitas fisik. Yang kelima, klasifikasi penyakit batu ginjal dengan decision tree C4,5 oleh Widya Setiwi dan Ernawati 2021 menggunakan algoritma C4 untuk mendeteksi faktor resiko batu ginjal dengan akurasi tertinggi 95,71% pada pembagian data. Selanjutnya, gambaran objek penelitian klasifikasi tingkat longitudinal tidak sehat menggunakan algoritma decision tree. Data yang saya gunakan sebanyak 390 data. Ini bisa lebih nanti, bisa saja lebih yang mencakup. Ini adalah indikatornya, yaitu jenis kelamin, kebiasaan merokok, dan ini. Selanjutnya, nah ini adalah alur penelitian saya. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan klasik dengan mengadaptasi tahapan SDLC atau System Development Life Cycle sebagai kerangka kerja. Ini adalah analisis, perancangan, evaluasi. Ini penjelasannya di sini. Perancangan planning, ada analisis, perancangan desain, implementasi. Ya, yang perancangan planning menentukan tujuan penelitian untuk menghasilkan pola hidup sehat dan tidak sehat menggunakan algoritma decision tree. Studi literatur untuk memperkuat alasan teori. Ya, analisis mengumpulkan dan mempelajari data yang mencakup atribut seperti usia, jenis kelamin, merokok, aktivitas itu dan lain-lain. Perancangan yaitu merancang sistem klasifikasi termasuk struktur dataset, diagram alih proses, dan strategi processing seperti normalisasi dan data. Implementasinya mengimplementasikan algoritma decision menggunakan perangkat lunak, misalnya Python dengan scriptliner dan melatih serta menguji model dataset yang telah diproses. Menguji. Nah, ini adalah penjelasan dari SDLC ini. Selanjutnya, informasi data yang digunakan penelitian ini merupakan data hasil survei yang berisi informasi gaya hidup. Nah, ini adalah indikatornya meliputi usia, ini aktivitas fisik, bawaan data tersebut digunakan proses klasifikasi hidup sehat menggunakan algoritma decision tree. Nah, ini adalah dataset saya. Ini adalah cuma capturean sedikit. Ya, di sini ada usia, jenis kelamin, merokok, bekerja, aktivitas begadang, olahraga, pola makan teratur, penyakit bawaan, dan ini hasilnya nanti. Ini kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan model klasifikasi pola hidup sehat dan tidak sehat menggunakan algoritma decision tree. Berdasarkan analisis dan implementasi pada data yang mencakup faktor-faktor seperti usia dan lain-lain, hasil pengujian menunjukkan bahwa model dapat menghasilkan. Nah, ini adalah tujuannya nanti. Untuk evaluasi modelnya mungkin saya akan kembangkan lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.